Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kita telah sampai di penghujung dari bulan suci Ramadan. Kita telah sampai di batas-batas akhir sebelum Ramadan akhirnya meninggalkan kita di tahun ini. Perlu diketahui bahwa Allah telah mengkhususkan bulan Ramadan sebagai bulan pengampunan, bulan pemberi kabar gembira, bulannya keridhaannya Allah. Di dalamnya terdapat kegembiraan akan diterimanya amal soleh, melimpah ruah pahala yang bisa kita dapatkan jika kita benar-benar menjaga bulan Ramadan ini. Sisa Ramadan hanya sedikit lagi sebelum akhirnya Ramadan meninggalkan kita. Kita ketahui kemarin ada beberapa kejadian penting di bulan Ramadan, ada nuzulul Quran, kemudian Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, kemudian wafatnya Sayyidah Khadijah, kemudian perang Badar, perang pertama dalam Islam, itu juga terjadi di bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Termasuk yang paling utama, karena ini sudah akhir, yang agar kita ini tidak terlepas, atau mungkin yang kita di awal-awal kemarin sudah melalaikan Ramadan, tinggal sedikit kita sudah sampai di penghujung, jangan sampai kita lengah. Karena malam pencarian Lailatul Qadar itu dari malam 21 hingga nanti malam 29. Nah, yang kemarin tidak, yang kemarin lengah, tidak berjaga, mulai sekarang kita jaga betul sampai tanggal 29. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Malam Lailatul Qadar ini malam turunnya Al-Quran. Kalau nuzulul Quran itu malam turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Adapun malam Lailatul Qadar ini adalah malam turunnya Al-Quran di mana? Di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di mana? Langit bumi. Jadi urutannya begini. Al-Quran diturunkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian ketika turun di Baitul Izzah, itu juga tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, yang turun di Baitul Izzah ini diriwayatkan itu adalah malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Allah sudah tentukan malamnya. Kapan malamnya? Dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Meskipun Allah tidak memberi tanda-tanda begini, begitu, atau tanggal segini, tanggal segitu. Nah, Allah kasih batasan nih 10 malam terakhir bulan Ramadan. Makanya paling berat-beratnya ibadah tuh kadang biasanya di bulan Ramadan nih 10 hari terakhir. Kalau di awal-awal mudah, orang jamaah di masjid pun lagi penuh-penuhnya, full-fullnya. Tapi kalau 10 terakhir sudah mendekati akhir-akhir, makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini malam yang khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kok bisa bandingannya 1000 bulan? Iya, 1000 bulan ini gambarannya kalau kita pernah dengar namanya Nabi Syam'un, atau disebut juga Nabi Samson. Nabi Syam'un ini nabi yang nanti masuk surganya tidak bawa umat. Dia masuk surganya cuma dengan pedangnya saja. Nah, Nabi Syam'un ini
yang telah mempraktekkan ibadah puasa, salat dan lain sebagainya selama full 1000 bulan. Itu Nabi Syam'un. Kalau ditahunkan berapa tahun? 1000 bulan tuh kurang lebih 83 tahun. 1000 bulan. Nah, digambarkan dengan orang yang melakukan ibadah full selama 1000 bulan, umatnya Nabi Muhammad ini dapat kemuliaan itu cuma 1 malam tok. Kalau dia bisa nyari malam Lailatul Qadar, bisa dapat malam Lailatul Qadar ini. Sekali saja dia dapat, dia sudah dapat kemuliaan dari 1000 bulan. Cuman memang istimewanya begitu. Allah tidak kasih tahu di malam mana. Allah kasih tahu batasannya saja dari tanggal 21, malam 21 sampai 29. Tapi Allah tidak kasih tahu yang mana. Kenapa kok Allah tidak kasih tahu? Hikmahnya begini. Yang tidak dikasih tahu saja sudah dikasih ancar-ancar sama Allah. Dari malam 21 sampai 29 ini masih suka lengah, males-malesan. Apalagi kalau misalkan Allah kasih tahu di malam, misalkan malam tanggal 21 misal, orang-orang pada begadang semuanya melakukan ibadah 21. Akhirnya apa? Di malam-malam setelah malam 21 orang-orang tidak akan ada yang ibadah, karena itu sifatnya manusia seperti itu. Oleh karenanya kegaiban ini, ketidaktampaan ini membuat orang akan semakin merasa kurang. Oh, saya kayaknya masih belum dapat. Oh ya, apa ya dapatnya? Masih tetap usaha. Itulah hikmahnya, tidak semuanya ditampakkan oleh Allah agar kita mau usaha. Di 10 malam terakhir ini selalu disebutkan Rasulullah itu selalu menghidupkan malamnya, bahkan anak istrinya beliau semua dibangunkan kalau sudah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena saking pinginnya Rasulullah mendapatkan keberkahan di Lailatul Qadar. Masa kita tidak? Padahal Rasulullah yang tidak punya dosa, yang hidupnya sudah dijamin oleh Allah, itu masih nyari Lailatul Qadar. Tapi kita yang belum ada jaminan nih hidupnya, ngerasanya sudah seakan-akan sudah dapat malam Lailatul Qadar. Hinanya kita di situ. Yang selalu ngerasa sudah cukup, ngerasa sudah dijamin, ngerasa oh nanti dapat syafaatnya dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang kasih syafaat itu saja masih usaha betul-betul menghidupkan malam-malamnya di bulan Ramadan, terutama 10 malam terakhir. Sekarang tinggal malam yang sedikit ini bagaimana cara memanfaatkannya biar tidak lengah, biar kita tidak jadi orang yang rugi setelah habisnya Ramadan ini. Biar kita bisa menutup Ramadan kita ini dengan manis. Bagaimana caranya? Harus diperhatikan. Lailatul Qadar, malam terakhir. Disebut malam, ada yang mengatakan setelah Isya, ada yang mengatakan setelah Maghrib. Kalau ada 2 pendapat seperti itu, kita cari yang paling awal karena untuk jaga-jaga. Bagaimana caranya? Kata sebagian ulama, banyak orang itu yang kehilangan malam Lailatul Qadarnya karena dia lengah di awal-awal malamnya. Bagaimana caranya? Kok bisa lengah di awal-awal malam? Oke, gambarannya begini. Ketika mereka berbuka puasa, habis buka puasa, santai-santaian nunggu sholat Isya. Nah, ada sebagian dari kita yang ghibah, ngerasani orang, atau syirik, atau nonton sinetron mungkin, atau apapun itu. Ini malaikat yang bagian bertugas di bulan 10 malam terakhir nih, yang bagian bertugas di Lailatul Qadar nih, mereka akan catat itu semua. Bayangkan kalau kita tercatatnya misalkan nanti malamnya ini sudah tarawih misalkan, tapi di awalnya kita ghibahkan orang, langsung dicatat sama malaikat 83 tahun ghibahkan orang. Atau kita buka sinetron misalkan, dicatat sama malaikat 83 tahun nonton sinetron. Kita lanjutkan ayat yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat tuh semuanya turun pada malam Lailatul Qadar nih. Warruhu fiha, dan juga malaikat Jibril juga turun. Bahkan dikatakan
di sini disebutkan di sini tanazzal. Tanazzal yang disebut tanazzal itu turunnya tidak ada jeda. Jadi turun satu, satunya turun, numpuk terus. Saking banyaknya malaikat yang turun untuk nyatet amal-amal di bulan 10 malam terakhir ini. Bahkan malaikat Jibril turun juga. Apa yang dilakukan sama malaikat Jibril ketika turun? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang dilakukan malaikat Jibril ketika turun di malam Lailatul Qadar ini adalah memberi selamat kepada siapapun yang mendapatkan Lailatul Qadar. Sampai kapan memberi selamatnya? Dari ba'da maghrib nih sampai besok fajar. Makanya kita harus benar-benar jaga. Bagaimana cara jaganya? Dijaga sikapnya. Minimal kalau tidak bisa beribadah lebih, maka jangan berbuat maksiat lebih. Karena maksiatnya juga nanti dihitung 83 tahun. Jadi apa yang kita lakukan? Jaga diri dari maksiat. Kemudian banyak zikir kepada Allah. Baca Al-Quran. Sholat sunnah. Yang haid pakai zikir boleh. Kemudian sodakoh, tunaikan sodakoh di malam terakhir nih. Semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah dikali 1000. Nah, masa pencatatan ini dari mana? Dari ba'da maghrib. Jadi harus diperhatikan masa pencatatan ini dari ba'da maghrib sampai subuh. Maka kalau bisa jaga ini jamaah. Sholat maghrib, isya, subuh. Agar istilahnya kita apa? Caper sama Allah di 10 malam terakhir ini, caper habis-habisan sama Allah malaikat biar dapat kebaikannya. Insyaallah sampai sini semoga Allah memudahkan kita dalam segala urusan kita, terutama dalam beribadah mendekatkan diri kepada Allah, dan semoga kita semua mendapatkan kemenangan, keridhaan Allah di bulan suci Ramadan ini. Sampai di sini jika ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.